Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Davitri Bohari dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Nah, hari ini saya akan sedikit membahas mengenai menu di restoran. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu pengertian menu. Menu ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu le menu, yaitu daftar makanan yang disediakan kepada tamu atau konsumen untuk memudahkan tamu dalam pemesanan makanan yang akan dikonsumsi. Kemudian tujuan dari penyusunan menu ini yang pertama adalah sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan pengolahan sehari-hari. Nah, tentu kita ketahui bahwa di restoran itu sebelum kita mengolah, kita harus mengetahui apa sih pesanan tamu dan apa yang harus kita olah. Kemudian mengatur variasi dan kombinasi hidangan. Nah, dalam satu hidangan tersebut itu harus menggunakan kombinasi seperti rasa, aroma, dan tekstur yang berbeda-beda yang mampu menyeimbangkan makanan tersebut. Yang ketiga adalah menyusun menu sesuai biaya yang tersedia. Sebelum kita menyusun menu, kita harus mengetahui berapa sih biaya yang tersedia, berapa sih biaya yang akan diberikan kepada perusahaan untuk kita. Nah, setelah kita ketahui, selanjutnya kita menyusun sesuai dengan biaya yang telah kita ketahui. Selanjutnya, waktu dan tenaga yang tersedia dapat digunakan sehemat mungkin. Nah, mungkin teman-teman dapat mengerti mengenai waktu dan tenaga. Kemudian, menu yang terencana baik dapat menjadi suatu alat penyuluhan gizi yang baik. Yang selanjutnya adalah fungsi menu, terbagi atas dua, bagi perusahaan dan bagi pedoman kerja. Yang pertama adalah bagi perusahaan, sebagai media komunikasi. Sebagai media komunikasi kepada tamu dan perusahaan-perusahaan lain, yang biasanya perusahaan lain itu mengajak kita untuk bekerja sama, dan juga sebagai media komunikasi kepada tamu, bagaimana kita dapat menghargai tamu dan melayani tamu dengan baik. Kemudian sebagai media promosi. Nah, mungkin teman-teman dapat ketahui bahwa promosi ini sangat-sangat diperlukan bagi seorang wirausaha, sebuah pendiri perusahaan, untuk mengembangkan lebih jauh perusahaannya. Kemudian fungsi menu yang kedua adalah pedoman kerja. Yang pertama adalah di dapur. Nah, tentunya seperti kita ketahui bahwa dapur adalah tempat pengolahan makanan, di mana pemesanan tamu diambil dari dapur tersebut. Nah, disinilah menu sebagai pedoman kerja bagi chef-chef yang ada di dapur. Yang kedua adalah restoran, di mana restoran ini tempat dilayani tamu oleh semua waiters yang bekerja pada saat itu, di mana menu ini juga sebagai pedoman kerja bagi seorang waiters, dan waiters ini harus mampu mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai menu tersebut, karena waiters ini langsung bertemu dengan tamu atau konsumen yang akan mengkonsumsi makanan tersebut. Jadi harus menguasai berbagai macam menu. Kemudian yang ketiga adalah tamu, di mana tamu ini juga perannya sebagai penikmat makanan yang telah diolah di dapur dan telah dilayani oleh seorang waiters. Kemudian yang keempat adalah steward. Nah, steward ini bukan hanya kerjanya sebagai di bagian pencucian, di mana steward ini juga harus mengetahui dan harus berpedoman kepada menu, karena steward ini juga mengatur dan mengelola alat hidang dan alat makan yang akan disajikan kepada tamu. Selanjutnya, jenis menu, di mana jenis menu ini terbagi atas tiga. Yang pertama adalah table d'hôte, yang kedua à la carte, dan yang ketiga adalah special party menu. Di mana table d'hôte ini susunan dari berbagai macam hidangan yang memiliki satu harga. Yang kedua adalah à la carte, di mana satu makanan dengan satu harga. Yang ketiga adalah special party menu, di mana namanya saja spesial, berarti disajikan pada hari-hari spesial. Kemudian kita masuk di kriteria menu. Yang pertama adalah susunan hidangan harus mengandung bahan unsur seperti bahan pembangun dan sebagainya.
Kemudian kombinasi makan dalam satu set menu harus serasi. Nah, dari segi warna, bahan, dan metode yang digunakan. Kemudian tidak mengulang bahan yang sama, bisa mengulang bahan yang sama, tidak menggunakan metode yang sama, tekstur yang sama, dan warna yang sama. Yang keempat adalah rasa dari setiap makanan harus seimbang. Jadi ini diperuntukkan pada menu tabledo, di mana seperti salad, sup, main course, dan dessert ini harus seimbang antara keempat tersebut. Selanjutnya adalah syarat menu yang baik. Yang pertama adalah pola menu seimbang, di mana seorang chef atau seorang pekerja dapur yang menyusun menu harus berpedoman pada menu seimbang atau pola menu seimbang. Yang kedua, aspek warna, tekstur, dan aroma. Nah, penyusunan menu ini juga memiliki syarat dari ketiga tersebut. Yang selanjutnya adalah ukuran dan bentuk potongan, di mana tidak sembarangan menu yang dibuat ini dan menu yang disajikan kepada tamu dapat memberikan ukuran dan bentuk potongan yang baik untuk memuaskan tamu. Yang keempat adalah suhu, di mana masing-masing makanan seperti salad ada yang disajikan dingin, ada yang disajikan seperti biasa saja, seperti dessert ada yang disajikan dingin, ada disajikan langsung, dan sebagainya. Kemudian popularitas, dan yang terakhir penyajian menarik dan memperhatikan waktu. Nah, penyajian menarik ini biasanya memakai garnish, memakai saus yang dibentuk, memakai coklat yang dibentuk juga, dan memperhatikan waktu, di mana syarat menu ini juga harus memperhatikan waktu dan tidak memperhatikan yang lainnya. Kemudian cara penulisan menu, di mana sebaiknya dalam penulisan menu menggunakan huruf yang mudah terbaca dan jelas. Nah, agar tamu dan para konsumen dapat mengerti dan paham dengan baik menu yang kita sajikan. Kemudian bagian bawah nama masakan harus diberi penjelasan mengenai bahan dan metode yang digunakan, seperti nama masakan di atas, kemudian bahan yang digunakan, dan metode masak yang digunakan. Dan fungsinya adalah agar tamu dapat mengetahui bahan-bahan apa saja yang tercantum di dalamnya atau diolah di dalamnya, agar terhindar dari seperti tamu biasanya memiliki alergi dari bahan-bahan tertentu. Yang ketiga adalah jika nama masakan berbahasa Inggris, maka penjelasannya menggunakan bahasa Indonesia atau sebaliknya. Kemudian saya berikan contoh menu tabledo 3 course. Yang pertama adalah cream of spinach soup. Yang kedua chicken kiev with mushroom sauce, mashed potato dan mixed vegetable, dan dessertnya adalah Oreo beaten cake dengan harga yang saya cantumkan, yaitu 75.000. Yang kedua adalah a la carte, di mana satu harga makanan dengan satu hidangan makanan, seperti nasi goreng dengan harga 20.000, ayam bakar madu dengan harga 15.000, dan sebagainya. Intinya satu makanan dengan satu harga. Kemudian tips pembuatan menu: membuat dalam bentuk lembaran atau buku, memanfaatkan typography. Typo itu kesalahan penulisan. Yang ketiga, menyesuaikan dengan target pasar, di mana dalam pembuatan menu juga harus melihat target pasar yang akan kita capai dan mampu melihat lingkungan sekitar. Kemudian menambahkan foto untuk menambah daya tarik menu. Yang selanjutnya memberikan keterangan yang representatif, dan yang terakhir memanfaatkan berbagai aplikasi desain, di mana pada zaman sekarang ini sangat-sangat banyak aplikasi-aplikasi yang mampu memudahkan kita dan memberi bantuan kepada kita dalam mendesain menu. Kemudian ada juga untuk memudahkan kita dalam
memberikan nama pada menu. Yang pertama adalah method of cooking, di mana metode masak yang digunakan sebagai nama menu. Yang kedua adalah method of cutting vegetable, di mana seperti jardiniere, dice, julienne dan sebagainya. Kemudian bahan yang digunakan. Nah, bahan juga yang digunakan bisa menjadi nama menu yang akan kita sajikan. Kemudian asal daerah, contohnya seperti Coto Makassar, di mana nama daerahnya juga tercantum dalam nama menu tersebut. Kemudian nama restoran, seperti nama-nama restoran yang telah dibuat, bisa juga dicantumkan sebagai menu spesial dari restoran tersebut. Kemudian nama si pembuat, di mana bisa dicantumkan nama chef-chef yang membuat hidangan tersebut dan membuat menu tersebut. Sekian dari presentasi saya tentang menu di restoran. Kesimpulannya yaitu menu adalah pedoman bagi yang menyematkan makanan atau hidangan, bahkan merupakan penuntun bagi mereka yang menikmatinya, karena akan tergambar tentang apa dan bagaimana makanan tersebut. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya paparkan bisa menambah ilmu dari teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.